pertama dulu tuh pas balikan lagi kan awal Januari itu si Tegar tuh ngomong katanya kayak kita ngumpul kan, terus dia kayak bilang temennya aku, gue kalau misalkan punya duit nih gue minta Sarah kan, aku tuh kayak menganggapnya tuh kayak bercanda gitu loh kak, karena kan Cie, pengantin baru. balik. Kebalik ya? Kebalik. Hai. Hai. Sini. Hai. Ya, atas pernikahan. Gimana kak? Aman. Thank you. Amin. Aman ya. Sekali lagi selamat atas pernikahannya, didoakan penuh cinta, bahagia. Amin. Makasih banyak doanya. Thank you. Bulannya. Gimana? Ini belum ada sebulan berarti kan? Atau sudah malah pernikahan? Iya, hampir mau sebulan. Gimana rasanya? Minggu lagi lah. Rasanya ya kalau Tegar ya yang ngerasain senang pasti, terus juga bahagia. Itu senang bahagia sama aja ya? Sama aja nggak sih? Sama aja ya? Ya sama aja lah. Ini bahagia lah. Iya. Kalian kenalan tuh gimana sih? Saling kenal? Gimana kak? Sorry tanya nge-like. Kalian saling kenalnya di mana? Tegar sering kenalnya di salah satu kafe sih kak di Bandung. Jadi dikenalin temen. Iya dikenalin temen dan akhirnya kita tukeran kontak ya. Saling chatting, saling call, saling ketemu. Dan akhirnya Tegar bisa sama Sarah. Pacaran berapa lama berarti? Pacarannya sih hampir 1 tahun lebih. Enggak, 8 tahun. Hampir 8 bulan. 8 tahun. 8 bulan. Soalnya kita juga sempat putus juga kan, hampir setahun putusnya, terus balik lagi. Kalau ditotalin sih mungkin setahun, 10 bulan. Wow, lama juga dong ya. Itu waktu itu putusnya kenapa tuh? Cemburu-cemburuan? Ya, itu udah pasti ya, cemburu-cemburuan ya kayaknya. Putusnya gitu apa ya? Dulu tuh kita sering banget pokoknya berantem. Ya pokoknya udah ada orang ketiga. Iya gitu deh. Sampai kemudian akhirnya yakin gitu ya memutuskan ya mau menikah nih dengan dia gitu kan, dengan Sarah, dengan Tegar, itu apa? Dari sisi Sarah. Kenapa yakin? Kalau aku sih awalnya kan emang pas pertama dulu tuh pas balikan lagi kan awal Januari itu si Tegar tuh ngomong katanya kayak kita ngumpul kan, terus dia kayak bilang temennya aku, gue kalau misalkan punya duit nih gue minta Sarah kan, aku tuh kayak menganggapnya tuh kayak bercanda gitu loh kak, karena kan lagi ngumpul juga kan gitu. Nah pas habis gitu nggak lama dari itu dia tiba-tiba emang ngomong gitu pas bulan Februari tuh ngomong ke orang tua. Aku tuh bohongan, aku tuh sempat kayak serius nih gitu ya kan. Tapi karena yang bikin aku yakin tuh yang pertama kita kan udah kenal satu sama lain udah lumayan lama. Terus keluarga kita juga udah deket ya kan, udah saling kenal gitu. Jadi ya aku yakin gitu, terus dia juga bisa ngeyakinin aku. Oke, kalau Tegar apa? Ya yakin nih Sarah sampai nekat datang ke orang tua Sarah. Tegar sih kan ngobrol dulu sama orang tua Tegar. Mah, Tegar mau nikahin Sarah, Tegar benar-benar mau serius sama Sarah. Kalau menurut Mama gimana? Tapi ingat, kalau misalkan kamu sudah nikah, kamu nggak bisa seenaknya sendiri. Kamu tuh udah jadi dewasa, kamu belajar dewasa pelan-pelan. Itu pasti sama Tegar pasti bakalan belajar mendewasa pelan-pelan. Insya Allah, Tegar bisa turutin apa kata Mama. Gitu. Dan akhirnya Tegar coba bilang sama temenku, wah pokoknya kalau aku ada rezeki aku bener-bener pengen nikahin Sarah, aku bilang gitu. Aku pengen, soalnya udah pengen serius banget sama Sarah gitu. Aku tuh udah sayang sama dia gitu. Jadi aku nikahin dia gitu. Nah. Dan usia kalian kan masih muda ya gitu. Terus Tegar juga perjalanan masih panjang. Terus yakin banget. Ada nggak pertentangan dari keluarga atau teman atau ya keluarga besar gitu berkaitan, karena kalian gimana kak? Kalian beda umur berarti berapa tahun ya? Kita bedanya 4 tahun kak. Beda 4 tahun.
ada nggak pertentangan atau gejolak diri sendiri deh, yakin nih 4 tahun nih, gitu kan, apalagi mungkin kalau dari Sarah, dia lebih muda, atau dari Tegar, dia usianya di atas gue nih, gitu, ada nggak kegalauan diri sendiri atau dari keluarga gitu, ada nggak mengalami proses? Ada, pasti ada Kak, karena kan yang pertama juga dia kan umurnya masih di bawah aku kan, jadi mungkin pengalamannya masih kurang gitu ya kan. Terus egonya tuh yang paling itu tuh egonya Kak, karena aku juga ngerasain sih kalau seumuran dia egonya masih susah dikontrol ya kan. Terus keluarga pun juga sempat ketika aku bilang Tegar mau nikah, nikahin aku, terus keluarga juga cerita sama aku, gimana katanya mau nggak, dia kan masih muda, resikonya gini, dibilangin lah gitu ya, keluarga bilangnya gini, kamu harus gini, nggak ada punya. Ya aku sih gak masalah ya, karena menurut aku umur tuh gak masalah Kak, yang penting dia tuh berani bertanggung jawab, dan dia tuh ya pokoknya dia berani bertanggung jawab lah Kak gitu, atas keputusan dia sendiri gitu. Oke, keren. Kalau Tegar? Kalau Tegar sih sebaiknya juga sama. Jadi Tegar mungkin pingin serius sama Sarah itu karena biar orang-orang tuh pasti ada sisi baiknya juga ya kayak, jadi menghindari fitnah juga gitu. Tegar pingin banget menghindari fitnah itu. Lebih baik Tegar nikah cepat gitu daripada lo ngoceh-ngoceh gini netizen biasa ya Kak, kita nggak tahu ya. Dan juga benar-benar pingin banget sama Sarah gitu, serius gitu. Tapi 18 tahun sayang banget sama dia. Maksudnya kan jarang banget gitu ya ada individu gitu ya, apalagi pria ya, 18 tahun terus langsung mengingkatkan diri kalau menurut kalau menurut Tegar sih umur sih nggak ada masalah ya kayak, yang penting kitanya tahu gitu Kak, kalau sesudah nikah itu kita harus apa, kita harus persiapkan dulu. Kalau Tegar sih gitu. Udah berpikir dulu gitu loh Kak. Apa yang kalian persiapkan untuk pernikahan yang cukup muda ini? Apa yang ada nggak yang sudah dipersiapkan sama kalian? Posisi Tegar bareng gitu. Gimana? Ada diskusi bareng, kesepakatan gitu ya. Apa ya nih yang kita mau lakukan bareng nih pernikahan kita usia sama-sama. Intinya sih gini Kak, kalau misalkan Tegar ada hal yang Tegar lakukan yang itu salah, mungkin nanti dari Sarahnya ngasih tahu Tegar, ini tuh nggak baik loh, kamu harus dewasa, kamu harus ini. Jadi dia tuh harus sering ngasih tahu aku untuk biar aku tuh bisa lebih dewasa lagi gitu Kak. Persiapannya sih ya sebenarnya lebih ke planning ke depannya ya kalau nikah kan. Karena kan yang namanya nikah kan udah beda ya Kak, apalagi kita punya rumah tangga sendiri gitu, dia kan pemimpin keluarga. Lebih ke mikir buat usaha kedepannya seperti apa gitu. Terus kita sih alhamdulillah punya online shop juga kan, baru dirintis setelah menikah gitu. Terus planningnya paling untuk banyak banget kita nabung apa gitu, investasi untuk kedepannya lah, persiapan yang kita benar-benar siapin itu buat nanti ke depan. Termasuk persiapan anak sih atau dikasihnya, cuman kita juga sebenarnya sedikasihnya, cuman kita juga planning nabung buat nanti ke depannya buat lahiran. Kan kita kan nggak tahu ya kita kapan dapat dikasih rezeki ngomongan kan, tapi kan seenggaknya kita punya pegangan gitu buat nanti ada apa-apa lahiran, terus buat nanti ke depannya anak kita seperti apa gitu gayanya. Kita udah mikirin aja sekarang, jadi kita udah nabung sekarang. Oke, keren. Tapi kalian kemudian akhirnya memutuskan nih untuk menikah di situasi lagi pandemi corona gitu kan ya. Itu apakah memang kayaknya nggak bisa ditunda, atau kan ini banyak nih pertanyaan, kenapa harus sekarang sih, kenapa nggak nanti sih, kenapa sih nggak nunggu badai berlalu gitu. Gimana kalian menyikapi komen-komen seperti itu? Atau mengapa kalian melakukannya sekarang gitu? Sebenarnya kita udah planning kan, jadi dari pas pertama dia ngomong itu, kan kita nggak tahu ya kalau misalkan ada larangan untuk menikah, kan awalnya nggak kayak gitu kan. Iya, awalnya kita nggak tahu bakalan. Nah, dari sebelum itu udah planning resepsi, tahunya ketika kita mau ada ya dari orang-orang sekitar kayak pemimpin sekitar bilang,
kayaknya nggak bisa untuk dilanjut karena ada pasalnya katanya di penjara atau apa gitu, aku nggak tahu, Jadi pokoknya resepsinya ada kita gitu. Ya diundur undur. deh, yang penting kita halal dulu gitu. Yang penting kita halal dulu aja Kak. Gitu. Oh, oke. Dan itu disetujui oleh keluarga, nggak ada masalah mereka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau saya boleh bertanya sama Sarah nih, gitu ya. Ini kan pernikahan kedua. Apa yang kamu pelajari dari pernikahan pertama yang kemudian kamu bawa, maksudnya hasil proses belajarnya yang kemudian kamu bawa nih ke pernikahan yang sekarang gitu. Ada nggak? Ada banget Kak. Yang pertama tuh lebih untuk menyikapi suami gitu. Jadi ketika mungkin dulu pernikahan pertama dan mungkin aku juga masih baru-baru kan ya. Jadi masih agak sering egois, selfish juga gitu loh Kak. Jadi masih sering pengen menang sendiri juga kan. Kalau sekarang tuh lebih mikir, oh aku nggak boleh kayak gini ya. Apalagi kan Tegar juga lebih di bawah aku harus lebih, ya pengalaman aku kan pengalaman gitu. Aku harus ngajarin dia, terus lebih sabar, nyepapin dia gitu. Itu sih yang paling soalnya Kak, yang namanya rumah tangga kan kalau ada masalah tuh udah biasa ya. Cuman mungkin dalam menyikapi masalah itu yang paling aku pelajarin banget dari sebelumnya. Oke, terus dari 1 bulan ini aja, mau 1 bulan ya, tantangan terbesar kalian berdua, walaupun kan masih fase honeymoon nih, masih happy-happy gitu kan ya, tapi pasti adalah tantangan terbesar kalian nih, menyesuaikan diri kah, atau ada sesimpel, aduh handuk basah lo ditaruh sembarangan gitu kan, apa, dan bulan ini tantangan kalian terbesar nih, apalagi terus-terusan ada di rumah bareng ya, kan lagi masa karantina seperti itu ya. Apa ya tantangannya? Mungkin banyak banget pasti ya netizen yang itu masih udah wajar banget ya. Iya itu udah wajar banget. Gitu, wow itu tantangan banget itu ya, terutama apalagi aku yang banyak dibully kan, tahu sendiri, aduh. Dibulinya gitu ya, itu, make upnya tebel banget, gak cantik kayak yang realnya, kagak. Nah, itu mah, terus aduh. apa ya, paling mungkin dalam nyikapin dia aja sih Kak. Yang tantangan terberat itu karena egonya masih tinggi gitu loh. Jadi tapi perlahan-lahan dia, aku coba buat, kamu jangan gini nih, kalau lagi ada masalah coba omongin. Itu sih yang paling terberat bagi aku ya. Nggak tahu untuk Tegar kayak apa. Menyikapi aja yang paling berat. Oke, tapi kalau Tegar sih si netizen ini sejauh ini menyikapinya bagaimana? Komentar-komentar netizen. Aku sih bodo amat, gak pernah ditanggepin Kak. Soalnya aku juga sibuk sama kesibukan aku kan, jadi nggak sempat baca-baca, cuman tahu dari saudara-saudara ada yang lapor, ada yang gini, ada yang gitu kan, bodo amat lah. Aku sebenarnya dari dulu, dari pas pertama pacaran juga emang udah dibully gitu kan, jadi udah biasa, udah bodo amat. Ya. Yang penting aku fokus sama diri aku sendiri dan rumah tangga aku, udah itu aja. Gitu. Kalian sekarang berarti tinggal sendiri atau bersama orang tua? Ini di Subang. Orang tua di sebelah. Iya. Alhamdulillah kita udah punya rumah sendiri ya. Iya, kita udah punya rumah sendiri di sebelah. Ini rumah mama, ini rumah Tegar. Sebelahan lah, gitu, deketan. Ya. Oke. Terus kalau lagi kontek-kontekan sama keluarga Sarah tuh di Karawang ya kalau nggak salah ya? Di Garut. Di Garut sama Semarang. Jadi paling kontek-kontekan ya video call. Iya. Gitu. Paling video call, ya call. Oh, oke. Terus keseharian kalian jadi sekarang di rumah di masa karantina ngapain? Online itu gitu ya? Iya, kita kadang-kadang buka online shop. Terus habis itu bikin konten dan shop. Itu aja sih, lebih ke usaha yang lagi dijalanin, lagi dikembangin lagi gitu kan, karena baru juga ya. Berasa lebih semangat nggak nih? Karena sekarang ngerjainnya kemarin biasa sendiri, sekarang berdua gitu. Wah, semangat banget Pak. Semangat banget. Atau malah justru yang bikin Tegar ide-idenya. Yang bikin Tegar nggak semangat itu Kak, kita kan sebentar lagi kan bulan Ramadan ya Kak. Tegar sih berharap banget semoga aja COVID-19 ini sebulan bulan Ramadan udah nggak ada lagi yang ya. Biar kita bisa cepat-cepat resepsi juga ya. Ya Allah itu, sumpah. Rencana resepsi apa sih di Subang? Ya di Subang. Kayaknya pengen kumpul bareng keluarga besar gitu kali sama teman-teman. Banget, ya ampun. Jadi sejauh ini ya udah kerjaan kalian adalah itu merintis si online shopnya ini, terus habis itu bikin. Iya, kita belajar pelan-pelan.
Terus kalau misalnya ada nggak dari kalian gitu rencana atau kesepakatan bareng gitu ya, ini supaya pernikahan langgeng ke depannya kita harus apa selain ego? Apakah kalian ada bikin jadwal kita harus pacaran ya di antara sekian banyaknya jadwal kerja kita tetap harus pacaran seminggu sekali atau mungkin tiap malam sebelum tidur kita harus ngobrol ya, ada nggak kalian kesepakatan pernikahan seperti itu, ada nggak? Nah, ada ya? Ada sih pasti. Ada. Gini sih lebih ke sharingnya Kak. Sharing tuh harus. Jadi ketika dia lagi ada kerjaan atau apa, kita harus sharing. Pokoknya apapun, kan dia tuh sering orangnya tuh kadang-kadang suka mendem sendiri kan. Kayak ngelamun aja. Aku bilang nanti kalau misalkan ke depannya jangan kayak gitu. Jadi lebih sharing gitu biar aku tuh ngerti bisa soalnya gimana. Susah gitu, mau biar awet sharing gitu kan. Kak. Soalnya kalau dia diam, terus akunya diam kan jadi malah komunikasi kurang kan ya Kak, kan komunikasi penting banget kan dalam rumah tangga. Jadi lebih ke itu sih, sharing sering ya, karena untuk mempererat gitu juga gitu. Ya secara psikologis kan memang usia kalian masih tergolong muda gitu kan, dan apalagi Tegar juga yang masih sebenarnya masuk pada fase baru mau lewat fase remaja nih, masuk ke fase dewasa muda sebenarnya kan begitu, itu gejolak emosinya gitu kan, belum lagi kalau yang Sarahnya gitu kan dalam usia 23 kamu ya berarti ya? 22, 18. Itu juga biasanya hormon-hormon itu juga masih wah gitu kan bergejolak seperti itu. Nah, tantangan menikah muda sebenarnya sih memang itu. Belum lagi kemudian biasanya yang kedua itu mengenai kestabilan finansial juga mungkin kan belum gitu kan. Nah, memang benar sih kayak kata Sarah itu bahwa semua itu harus dibicarakan. Cuman saya paham juga kenapa Tegar mungkin terbiasa nyimpen sendiri, kan terbiasa berjuang sendiri ya di jalanan. Betul Kak, iya kan. Nah, cuman kamu harus mulai menyadari bahwa sekarang udah nggak sendiri nih, gitu kan. Biasa ngobrol, biasa belajar bercerita, terus gimana nyari kesepakatan. Karena kadang-kadang justru gitu ya pernikahan itu slack-nya gitu ya karena nyimpen sendiri-sendiri. Terus tiba-tiba baru kebahas meledak ketika udah nggak karu-karuan tuh, gitu. Nah, kita kan mencegah supaya itu udah pasti. Sampai ke titik itu. Jadi kalau mungkin Tegar lagi diingatkan sama Sarah, kamu kenapa sih yang kok lagi diem gitu. Nah kamu Tegar juga mungkin punya kesadaran, oh ya gue udah gak sendiri nih gitu kan. Sekarang ada istri, ada tempat bicara, ada tempat ngobrol gitu kan. Terus mungkin dari sisi Sarah, kalau kadang-kadang menurut Sarah sendiri kayaknya ini anak konsepnya masih kekanak-kanakan banget ya gitu. Nah itu diarahkan dengan baik-baik aja gitu kan. Kadang-kadang jadi malas cerita karena ih kamu tuh kenapa sih begitu. Nah kita kan kalau digituin jadi besok-besok gue gak cerita lagi ya, ribet banget sih lo kan gitu. Nah jadi itu proses belajar sih sebenarnya gitu yang kalian masih akan panjang sekali ke depannya gitu. Tapi senang lah ngeliat kalian gitu ya dengan ide-ide jiwa mudanya gitu kan. Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi lagi badai corona seperti saat ini gitu kan, mudah-mudahan nanti ke depannya lebih lancar lagi segala usahanya. Amin. Didoakan sekarang sehat-sehat selalu beserta keluarga di Sumatera, juga keluarga Sarah di kotanya masing-masing gitu ya. Terima kasih banget sudah sharing pada siang hari ini gitu kan ya. Nanti kita insya Allah bisa ketemu muka langsung ya, enggak? Makanya kita berdoa aja semoga COVID-19 juga bisa terus bisa hilang ya. Kita bisa ketemu ya kan, bisa kolaborasi ya kan, ngobrol bareng. Nanti. Iya betul, amin. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak dari Tegar dan Sarah pesan untuk netizen yang mungkin mau kalian sampaikan? Aku ya. Dari siapa dulu? Pak aku jangan takut nikah muda, itu aja sih. Karena kan banyak yang bilang, kok ini kamu muda gini, jangan takut karena nikah juga membuka pintu rezeki. Alhamdulillah ini buktinya setelah kita menikah rezeki kesini alhamdulillah datang. Itu aja sih. Terus nih ya buat netizen para haters ya, jangan gampang menilai orang karena kita nggak tahu ya orang itu baik buruknya, kita nggak tahu. Pokoknya jangan pernah menilai orang secepat mungkin, intinya gitu aja. Aman. Semoga didengarkan ya pelajaran kita untuk sama-sama saling menghormati, saling respect, saling menyayangi bahkan gitu kan. Gimana caranya pun kalau memang ada yang mau dikasih tahu ke seseorang, gimana kasih taunya dengan cara baik-baik kan sebenarnya begitu ya. Betul, iya benar Kak. Maksudnya kita nggak mungkin juga nggak pernah hilaf, tapi cara pemberitahuannya itu yang mungkin gimana bisa enak didengar di kuping gitu kan.
gitu. Terus Tegar, benar. ada mau nyanyi nggak sebelum kita tutup? Nih. Boleh. Buat Sarah. Ada Coba ambilin gitarnya. ini Ada ditodong dadakan. Gitar. Kalau diminta bernyanyi untuk istri. Hah? Gimana? Ini kan ditodong dadakan nih, Tegar diminta bernyanyi untuk istri. Cara, Apa ya? Kira-kira? Bentar. Sebentar ya, Tegar. Tegar. Lagi diambil gitarnya. Kamu ada lagu sendiri nggak? Oh, ada Kak lagu Mengharapkanmu versi kedua. Oh, tapi coba sekarang Tegar kira-kira lagu apa nih buat istri? Tegar mau nyanyi lagu Change, boleh nggak Kak? Boleh. Buat aku. Ini lagu dari Justin Bieber. Some days I move like water, some days I burn like fire, some days I wanna push further, some days I wanna do nothing. I just wanna be the best of me, even though sometimes we make this so great, so that I can be the best for you. That's all I wanna do. I'm going through changes. I'm going through changes. I'm going through changes. Don't mean that I change. Sometimes I'm gonna sleep early. Sometimes I can close my eyes. Sometimes I smile like it's so good. Even though this pain underneath it, I just wanna be the best of me. Even though sometimes I forget something, so that I can be the best for you. That's all I wanna do. I'm going through changes. I'm going through changes. Oh, I'm going through changes. Don't mean that I change. Oh. Duh, suara aku lagi Gimana Sarah meleleh nggak? Gitu. Meleleh, Sarah meleleh. Enggak, di belakang dia ngetawain aku Kak. Bodoh amat ya. Pokoknya kalau aku lagi nyanyi ada keselio dikit gitu ya, dia ketawa pasti ke belakang gitu. Gak apa-apa, memang tugas istri begitu kok gitu ya, kadang-kadang kita itu benar. Bahagia selalu ya kalian ya, insya Allah nanti amin, thank you Kak. Ketemu bareng ya gitu ya, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu, sekali lagi didoakan, insya Allah sukses dan makin bahagia ke depannya ya. Dah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thank you, bye-bye Kak, thank you.